Halo guys, di sini gue bakal ngasih tahu kalian cara cepat untuk menghafalkan sifat-sifat keperiodikan tabel periodik ya. Nah, kalian cukup hafalin aja ini, I K-NOA. I-nya itu untuk energi ionisasi, K-nya itu untuk keelektronegatifan, sorry. A-nya itu untuk asam, N-nya untuk non-logam, O-nya oksidator, H-nya untuk afinitas elektron. Jadi maksudnya apa dari panah-panah ini? Mungkin kalian tanya gitu ya dalam hati. Nah, jadi maksud dari panah ini adalah ketika letak unsurnya ini semakin kanan dan semakin atas, maka sifat-sifat yang tadi gue tulis nih, sifat-sifat ini akan semakin besar. Tandanya nih, plus itu artinya semakin besar. Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Ini kan misal gini, ini tabel periodik. Oke, misalnya ini tabel periodik ya, anggap aja gitu. Kita simpan di sini X, di sini Y, di sini Z, di sini A, di sini B. Kalau misal pertanyaannya, yang ada di sini, misalnya ionisasi terbesar dimiliki oleh unsur yang mana? Jawabannya pasti yang B. Kenapa? B ini letaknya ada di paling kanan dan di paling atas. Gitu, oke? Misal ditanya lagi, asam terkuat dari unsur-unsur ini, mana yang paling besar, yang paling kuat gitu? Berarti yang B juga. Kenapa? Alasannya sama kayak yang tadi. Karena B terletak di paling kanan dan di paling atas. Oke, paham ya? Nah, kalau misalkan ditanyanya dari selain yang ada di sini, ionisasi, keelektronegatifan, asam, non-logam, oksidator, afinitas elektron, itu kayak gimana kak? Nah, gampang aja ya. Kalau misalkan yang ditanyanya selain yang di sini, lo tinggal gini aja. Kebalikannya aja sebenarnya ya. Ini kan semakin ke kanan dan semakin ke atas. Nah, kebalikannya itu semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Oke. Yang selain ada di sini itu ada apa aja sih? Nah, yang sering ditanya itu jari-jari. Soal-soal SMA itu. Jari-jari, ada basa juga. Kebalikannya pokoknya kebalikan dari sini aja ya. Nah, ini kan keelektronegatifan, berarti nanti akan ada keelektropositifan. Pokoknya keelektropositifan, nanti non-logam. Nah, di sini berarti akan ada yang namanya logam, terus ada reduktor. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kayak gini soalnya, misalnya di sini diberikan unsur, di sini ada X, ada Y, dan ada Z. Jari-jari terbesar dimiliki oleh siapa? Kita lihat aja yang ada di sebelah kiri, paling kiri dan paling bawah itu siapa? X kan? Nah, berarti X ini punya jari-jari terbesar. Kalau misalkan ditanyanya basa terkuat dimiliki oleh siapa? X juga. Kenapa? Alasannya sama kayak tadi. Kalau misalkan ditanyanya asam terkuat itu dimiliki oleh siapa? Jawabannya yang Z. Kenapa? Karena Z ini terletak di paling kanan. Oke? Nah, kalau misalkan ditanya apa ya? Logam. Sifat logam terbesar dimiliki oleh siapa? Oleh X juga. Gitu aja simpelnya ya. Nah, di sini gue bakal kasih PR buat kalian buat uji kemampuan kalian. Oh iya, mau ngingetin juga, ingat ya, oksidator ini bukan oksidasi. Bukannya oksidator itu beda sama oksidasi. Reduktor juga bukan reduksi. Nah, oksidator ini sini deh. Oksidator itu zat yang tereduksi. Oke, jangan terbalik. Reduktor itu apa? Zat yang teroksidasi. Kayak gitu. Pokoknya jangan dibalik ya. Oksidator itu malah oksidasi. Reduktor itu malah reduksi. Pokoknya jangan dibalik. Tadi itu salah ya. Yang benarnya itu oksidator itu zat yang tereduksi, reduktor itu zat yang teroksidasi. Ingat itu. Nah, di sini langsung aja ke PR ya, biar kalian lebih paham sama konsep. Sifat ini tuh gampang banget sebenarnya. Tinggal kalian sering-sering latihan aja. Nah, PR-nya kayak gini.
See you.